Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Kita kemarin sudah selesai belajar pembelajaran 1 dan 2. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak sudah siap? Harus selalu siap setiap hari ya. Ada 3 mata pelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu pelajaran bahasa Indonesia, kemudian matematika, dan yang terakhir adalah SBDP. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Yuk kita saksikan video berikut ini. Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya. Setiap hari Udin selalu memberikan makan dan minum. Udin juga rajin membersihkan kandang ayam. Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat. Rawatlah hewan peliharaan dengan baik. Tuhan sayang kepada anak yang menyayangi makhluk hidup lainnya. Berikut ini adalah petunjuk merawat anak ayam secara sederhana yang Udin lakukan. Petunjuk merawat anak ayam. Pilihlah anak ayam yang sehat. Banyaknya ayam cukup 2-5 ekor. Siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas. Beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan. Lengkapi kandang buatanmu dengan lampu untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Minta bantuan orang tua untuk memasangkan lampu. Nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayam merasa hangat. Lengkapi kandang dengan tempat makan dan minum yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Gantilah air minum ayam setiap hari. Beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras. Simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman karena tidak terancam oleh binatang lainnya. Setelah 3 minggu, anak ayam akan tumbuh menjadi besar. Kamu dapat mencoba merawat anak ayam secara mandiri di rumah atau bersama teman-temanmu. Jika kamu belum bisa merawat ayam secara langsung, kamu bisa membuat karya gambar anak ayam dan kandang menggunakan kardus bekas. Membuat boneka anak ayam dari kardus bekas. Alat dan bahan. Siapkan alat-alat dan bahan berikut ini. Kardus bekas, kapas warna putih atau bulu ayam dari kemoceng, jika ada gunakan kapas berwarna. Lem kertas, gunting, stik es krim atau bambu atau kayu bekas, pensil pulpen atau spidol kecil. Cara membuat. Siapkan kardus bekas. Buat pola bagian-bagian tubuh anak ayam seperti gambar di samping. Jiplak pola bagian-bagian gambar pada karton. Gunting pola-pola bagian tubuh anak ayam. Tempelkan pada kardus, lalu gunting kardus mengikuti pola yang telah ditempel tadi. Selanjutnya, tempelkan kedua kardus bagian kaki dan kepala pada tubuh anak ayam. Gambarkan mata dan mulut ayam. Tempelkan bulu ayam atau kapas pada gambar tubuh anak ayam.
Tempelkan stick atau kayu pada gambar anak ayam seperti gambar di samping. Apakah kamu sudah bisa membuat boneka anak ayam? Lucu bukan? Ayam sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Selain dagingnya, telur ayam pun dapat diolah menjadi berbagai makanan. Udin senang sekali makan telur goreng. Siti senang sekali makan telur dadar. Ibu seringkali menggunakan telur untuk membuat kue bolu. Berikut ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan bahwa telur dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Siti dan teman-teman mengerjakan tugas bersama di rumah Udin. Ibu Udin menyiapkan kue untuk mereka. Ibu memotong kue sama besar. Satu kue dibagi menjadi 10 potong. Ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar. Dalam lambang pecahan ditulis 1/10. Edo memakan 4 potong kue bolu. Kita dapat menuliskan banyaknya kue bolu yang dimakan Edo dalam lambang pecahan biasa seperti berikut. Kue bolu dibagi menjadi 10. Kemudian Edo memakan 4 potong kue bolu. Jadi kue yang dimakan Edo jika dijadikan pecahan menjadi 4/10. Membaca suatu cerita sangat mengasyikkan, bukan? Apalagi cerita tersebut disertai dengan gambar ilustrasi yang menarik. Kali ini kita akan belajar menulis cerita berdasarkan gambar. Untuk membuat cerita berdasarkan gambar, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Objek dalam gambar. 2. Kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam gambar. 3. Latar tempat dan waktu dalam gambar. Setelah memperhatikan hal-hal tersebut, selanjutnya susunlah kalimat yang menggambarkan ketiga hal tersebut. Kamu harus membuat kalimat menggunakan kreativitasmu sendiri. Pastikan kalimat yang kamu buat sesuai dengan isi gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Benny? Berdasarkan gambar ini kita akan membuat cerita bergambar. Simak contohnya berikut ini. Kita lihat gambar nomor 1. Kita bisa membuat cerita seperti ini. Suatu hari Benny pergi ke toko penjual ikan. Benny suka memelihara ikan mas dan ia mempunyai akuarium dengan beberapa ikan hias yang ada di rumahnya. Gambar yang kedua. Setelah membeli ikan dari toko, selanjutnya ia memasukkan ikan ke dalam akuarium. Dalam akuarium diberi beberapa hiasan berupa tumbuhan dan batu-batuan supaya lebih menarik. Gambar yang ketiga. Setiap harinya Benny memberi makan ikan peliharaannya. Ikan diberi makan berupa pelet. Pemberian makanan ikan dilakukan secara teratur. Gambar keempat. Selain itu, setiap seminggu sekali Benny juga mengganti akuarium dengan air yang bersih. Biasanya setelah beberapa hari air dalam akuarium terlihat keruh akibat kotoran ikan. Air yang bersih, ikan dapat hidup dengan sehat. Apa saja nama ikan yang kamu ketahui? Tahukah
kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Setiap orang memiliki jenis profesi atau pekerjaan yang berbeda. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda sehingga profesi yang dilakukan juga berbeda-beda. Contohnya, 1. Peternak memelihara hewan untuk mencukupi kebutuhan ikan, daging, telur bagi masyarakat. 2. Petani bekerja menanam berbagai tanaman untuk beragam kebutuhan pangan. 3. Pedagang bekerja menjual barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. 4. Guru bekerja mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Semua pekerjaan penting dan berguna dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita harus saling menghargai pekerjaan orang-orang di sekitar kita. Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut.